Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, khatib berwasiat. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena Allah telah memberikan kita banyak nikmat, banyak karunia dan hidayah Islam dan iman yang merupakan nikmat terbesar bagi kita. Sehingga marilah nikmat-nikmat Allah tersebut kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berusaha untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan semua larangan dan dosa. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita ingin menyampaikan tema tentang yang sedang viral di dunia Islam, yaitu tentang tragedi peperangan yang terjadi di Palestina. Hari ini kita akan berbicara tentang suatu isu yang mendalam dan penting bagi umat Islam di seluruh dunia, yang saat ini sedang terjadi, yaitu sebuah keniscayaan yang menuntut kita untuk membangun solidaritas dunia Islam. Solidaritas ini tidak hanya merupakan aspek moral, tetapi juga menjadi kewajiban moral kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Islam, sesuai dengan tuntunan Islam dan Al-Quran serta Al-Hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang telah kita mungkin hafal. Allah berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahum min ba'di ma ja'ahumul bayyinat
wa ulaika lahum adzabun adzim. Al-Imran ayat 105. Yang artinya dan janganlah kamu seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih sesudah datang keterangan yang nyata kepada mereka. Mereka itu mendapat siksa yang berat. Al-Imran ayat 105. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atii'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsalu wa tatahaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah serta Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Anfal ayat 66. Juga diperkuat oleh hadis Rasulullah yang berbunyi, la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya segala apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri, yaitu berupa kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan dalil ayat Al-Quran dan hadis yang kita baca tersebut, ini adalah suatu dalil panggilan Allah bagi kita umat Islam untuk bersatu dan mengadakan solidaritas di antara sesama saudara kita, yaitu umat Islam, kaum muslimin, terutama di saat-saat sulit yang ada di Palestina. Kita adalah saudara-saudara seiman, dan kita memiliki kewajiban untuk mendukung satu sama lain dalam kesusahan dan dalam kesulitan. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita tidak bisa berbicara tentang solidaritas dunia Islam tanpa membahas situasi di Baitul Maqdis, Palestina. Selama puluhan tahun Palestina telah menghadapi penjajahan Yahudi Israel yang telah menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Palestina. Kaum muslimin di Palestina, mereka menderita, terjajah, dan menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan, berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa hari yang lalu, setelah terjadi operasi Badai Al-Aqsa yang dilakukan oleh Hamas, yaitu Harokat Al-Muqawamah Al-Islamiyah, yang melakukan serangan mendadak ke wilayah Palestina yang diduduki Israel, di mana ini sebagai bentuk pertahanan diri sekaligus perlawanan atas penjajahan Israel yang telah terjadi berpuluh-puluh tahun. Menurut layanan kesehatan Palestina dan Israel, atas kejadian itu lebih dari 900 orang tewas dan 2.600 orang terluka di Israel, dan setidaknya 687 orang tewas dan 3.700 orang terluka di Gaza. Dan hingga saat ini mungkin korban akan semakin bertambah karena penjajah Yahudi Israel masih melakukan serangan ke berbagai wilayah Palestina. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga inilah salah satu momen penting bagi kita sebagai kaum muslimin untuk mengingat kembali firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 75. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah
fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Dan mengapa kamu sekalian tidak membantu kaummu terhadap membela Allah, padahal orang-orang yang tertindas di antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak mereka berkata, ya Tuhan kami, ya Allah, keluarkanlah kami dari negeri yang zalim ini dan anugerahkanlah kepada kami perlindungan dari sisimu dan anugerahkanlah pada kami penolong dari sisimu. An-Nisa ayat 75. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, maka tidak ada alasan lagi bagi kita sebagai kaum muslimin, yaitu memiliki kewajiban moral untuk mendukung saudara-saudara kita di Palestina dan untuk berjuang melawan penjajahan Israel Yahudi dan kezaliman yang mereka alami. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dengan melihat realita di atas, maka kita harus bertindak dalam solidaritas dengan Palestina dan seluruh kaum muslimin yang menderita di sana. Setidaknya ada 4 tindakan, ada 4 sikap yang dapat kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, yaitu yang pertama, kita kirimkan doa kita, kirimkan doa kepada Allah agar mereka diberi kemenangan dan Allah mengalahkan dan menghancurkan orang-orang Yahudi Israel. Hal yang paling ringan yang kita lakukan adalah berdoa kepada Allah agar memberikan perlindungan, kekuatan, dan kemenangan kepada rakyat Palestina. Hal yang sama juga juga dilakukan mungkin di mimbar-mimbar Jumat atau di pasca sholat. Kita bisa lakukan doa-doa tersebut. Sidang sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan solidaritas rakyat Palestina adalah yang kedua, bantuan kemanusiaan. Inilah saatnya kita memberikan sebagian apa yang kami miliki dengan memberikan bantuan melalui lembaga kemanusiaan yang legal untuk menyalurkan bantuan kita kepada kaum muslimin di Palestina yang mereka telah dijajah dan menderita di negaranya sendiri. Sidang sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah melakukan advokasi dan aksi damai. Umat Islam, kaum muslimin juga perlu melakukan aksi-aksi damai dalam solidaritas untuk menuntut pihak-pihak yang berkepentingan turun tangan dalam menyelesaikan penjajahan bangsa Palestina. Di saat yang sama juga melakukan kampanye advokasi yang mendukung hak-hak rakyat Palestina. Kemudian jamaah sekalian, yang keempat yang bisa kita lakukan adalah memberikan informasi yang benar. Sebagai umat Islam, kita memiliki kewajiban untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah, latar belakang, dan situasi terakhir di Palestina agar kita mendapatkan data dan informasi yang benar dan terverifikasi dengan baik. Selanjutnya dibagikan ini kepada keluarga, teman-teman, serta kaum muslimin pada umumnya, bisa lewat media massa, bisa lewat medsos atau secara langsung, agar mereka juga berempati kepada kaum muslimin di Palestina dan berusaha untuk berdoa dan menolong mereka. Sidang sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Konsekuensinya adalah kita harus menjadi barisan terdepan dalam mendukung perjuangan
kaum muslimin di Palestina untuk meraih kemerdekaan dan memperoleh hak-hak mereka. Oleh karena itu Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, man radda an irdi akhihi kana lahu hijaban minan nar. Barang siapa membela kehormatan saudaranya, yaitu sesama muslim, maka hal itu dapat menjadi penghalang untuknya dari panas api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah satu hadis yang menjadi motivasi buat kita, bahwa jika kita ingin selamat dari siksa api neraka, salah satunya adalah kita berusaha membela kaum muslimin yang tertindas di Palestina atau di negara yang lain. Sehingga panggilan moral ini juga menunjukkan kapasitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah di mimbar yang mulia ini saya mengajak kepada diri kami dan pada jemaah sekalian untuk selalu mendoakan mereka, saudara kita yang ada di Palestina. Paling tidak mendoakan dan memberi bantuan apa yang kita punya, serta memberikan berita-berita yang benar dan kita bagikan kepada kaum muslimin yang lain agar mereka juga ikut membantu kaum muslimin yang ada di Palestina. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan pada kita untuk menjadi orang-orang yang beriman, kemudian mau menolong saudara kita. Dan kita juga berdoa semoga kaum muslimin di Palestina mendapatkan perlindungan Allah, keselamatan dan kemenangan, serta Allah menghancurkan orang-orang atau orang Yahudi Israel yang selalu menjajah dan mendolimi kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa salim tasliman katsira. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah di mimbar yang mulia ini, di khutbah yang kedua ini, khatib hanya ingin menggarisbawahi bahwa sebagai wujud dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti kita agar kita menjadi insan bertakwa serta kita menginginkan jannah Allah dan terbebas dari neraka. Salah satu buktinya adalah kepedulian kita kepada saudara muslim yang tertindas di belahan bumi yang lain. Dan semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kita kemudahan untuk melancarkan lidah kita, selalu berdoa kepada Allah untuk keselamatan mereka. Semoga Allah mudahkan kita untuk menafkahkan harta kita untuk menolong mereka yang tertindas oleh kaum Yahudi Israel. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk meluangkan waktu kita dalam rangka untuk iqamatuddin, yaitu meninggikan kalimat Allah. Dan mari kita berdoa kepada Allah untuk keselamatan kaum muslimin di Palestina dan untuk keselamatan musyahidin di belahan bumi yang lainnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna bah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa adillas syirka wal musyrikin wansur ibadaka al muwahhidin al mukhlisina wakhlud min khadalal muslimin wa tammir a'da'ana a'da'ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansuril ihwana wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ihwana wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ihwana wal mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, turunkanlah hukuman-Mu kepada kaum Yahudi ya Allah yang telah melakukan kezaliman dengan membunuh saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestina. Ya Allah, hukumlah mereka, sesungguhnya mereka tak mampu untuk mengalahkan dan melemahkan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, cerai berikanlah mereka dan balaslah mereka ya Allah, binasakan mereka dan janganlah Engkau sisakan sedikit pun dari mereka orang-orang Yahudi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, turunkanlah atas mereka orang-orang Yahudi dan semua pihak yang membantu mereka untuk Kau berikan balasan-Mu yang tidak dapat ditolak oleh kaum pembuat kezaliman ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin ya Allah yang ada di Palestina dan di bumi yang lain. Ya Allah, sayangilah dan kasihanilah mereka dan keluarkanlah mereka dari isolasi dan keadaan sempit yang mereka alami saat ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah syahid mereka, terimalah syuhada mereka dan sembuhkanlah yang luka dari mereka, sembuhkanlah yang sakit dari mereka dan berikan mereka kemenangan atas orang-orang Yahudi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tetapkanlah bersama mereka dan jauhilah musuh-musuh mereka, karena tiada daya dan kekuatan bagi mereka kecuali dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, turunkanlah pertolongan-Mu buat kaum muslimin mujahidin di Palestina dan di bumi belahan yang lain. Ya Allah, tolonglah mereka menghadapi kaum Yahudi Israel dan penolong-penolong mereka dari kalangan kufar dan kaum munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.